punya amal. Bukan kamu diciptakan untuk bekerja sampai mati. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Illa liya'budun. Untuk beribadah. Jadi bukan untuk kerja dari 8 sampai 5, 8 sampai 5 sampai mati. Bukan untuk makan sampai mati, bukan untuk beribadah. Kita kerja supaya dapat uang, bisa makan, makannya kenyang, kuat beribadah. Bukan supaya kenyang, ya bisa tidur, nanti besok kerja lagi. Nah, nanti pulang kerja lagi sampai terima tanggal 1, 31 habis, 1 terima, 30 habis, 1 terima, 25 habis. Gitu terus sampai kapan? Sampai mati. Ya, apa bedanya sama kerbau? Kerbau kan sapi suruh kerja, setelah itu karena dia kerja dikasih makan. Ya kan setelah makan nanti kerja lagi dikasih makan. Mati ya mati. Ini masa beda lah. Masa sama lah. Ya kalau kerja sekedar kerja, ya kerbau juga kerja. Ada gunanya. Supaya untuk beribadah. Kenapa kita harus beribadah? Supaya banyak amalannya. Kenapa? Karena ini nanti yang dia. Kamu ngapain waktu hidup? Dikasih ini semuanya. Banyak amalannya. Jadi karena memang harus bikin amalan. Ya pokoknya jagalah amalan. Artinya berbuat baik apa semuanya. Tapi kalau mau banyak amalannya gimana? Ini pakai uang. Pakai uang. Dan bahkan banyak ibadah wajib yang menjadi rukun hanya bisa dikerjakan kalau uang. Kalau sedekah, kalau senyum, orang miskin juga bisa senyum, orang kaya juga bisa. Kalau bersabar, orang kaya juga bisa. Semua ibadah yang hanya bisa dengan orang miskin, ternyata orang kaya juga bisa. Tapi tidak semua ibadahnya orang kaya. Karena bahkan banyak ibadah semuanya. Bahkan ada doa yang diajarkan. Ini supaya tahu, ada doa yang diajarkan dalam agama Islam. Kita baca setiap pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung. Siapa yang paham ini doa? Ini doa dibaca setiap pagi dan petang. Siapa yang selalu baca doa pagi dan petang? Ada? Rugi. Maksud saya, pantasan kamu miskin semua. Maksud saya, berdoa saja tidak. Bayangkan, kita berdoa tuh, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kemiskinan. Tuh, jangan sampai saya jadi kufur, sampai saya jadi miskin. Ini saya tidak bisa disamakan kufur sama miskin, tapi dia disandingkan di sini. Jangan sampai saya jadi miskin ya Allah. Berarti memang ini diperintahkan kaya. Ya kan? Baru kenapa banyak amalan yang hanya khusus untuk orang kaya? Bahkan ada juga literasi dalam agama Islam memang tentang ganjarannya ini sama. Kau lakukan amalan ini dunia dan seisinya, lebih baik pada dunia dan seisinya. Kalau kau amalan ini akan membebaskan hutang, kemudian amalan ini 1.000 dinar apa semua, di ganjarannya ganjaran dunia. Baca ini supaya dimudahkan urusan hidupmu. Tidak ada yang ganjarannya akan menjadi miskin. Berarti itu bukan, tidak ada keutamaan, tidak ada perintah, bahkan tidak ada keutamaan menjadi miskin. Jangan sampai ada yang kita bilang, kalau dia lebih lama hisapnya, ya kalau gitu berarti miskin bagus dong. Tidak, saya tidak bilang juga jelek itu miskin. Tidak apa-apa kalau kita miskin, yang penting kita bertakwa. Cuman kurang banyak manfaatnya. Jadi jangan dicita-citakan. Tapi kalaupun kita sudah ikhtiarnya maksimal dan takdirnya miskin, semua takdir Allah pasti baik. Belum tentu kita kaya malah bagus. Tapi jangan sampai mindsetnya belum tentu kaya pasti masuk surga. Mending saya miskin. Miskin juga belum tentu masuk surga. Sudah miskin masuk neraka lagi. Tapi ada peluang di situ. Karena kalau kita langsung perbagi dulu mindsetnya, berarti saya harus kaya loh. Karena banyak ibadah yang hanya bisa kaya. Bahkan kita minta sama, jangan sampai saya jadi miskin ya Allah. Saya berlindung kepadamu dari kemiskinan. Dari kekufuran dan kemiskinan. Kufur ini bukan kafir ya, tidak bersyukur. Jadi kufur nikmat apa semua. Bahkan sebenarnya simpel. Ini yang paling dasar dulu sebenarnya. Kalau mindsetnya benar, gampang semua yang lainnya. Kita ngajarin apapun tentang bisnis, kalau nanti bilang, dunia ini kan hina. Apalagi seperti sayap nyamuk, seperti bangkai. Apalagi nanti hisapnya lama. Mending saya miskin. Akhirnya kalau ada mindset yang salah seperti itu, kita ngajarin apapun, ya terlalu dunia sih, ngapain? Nggak dibawa mati. Kalau saya bawa mati, cari uang yang banyak. Ini semua kalau kita jalankan ini program wakaf, dibawa mati semua itu. Mesin-mesin yang kita jual dibawa mati semua amalannya.
gitu. Makanya saya bilang ingat tuh, purpose-nya apa? Kita hidup paling, kalau panjang umur tuh 70 tahun. Jangan sampai umur panjang itu bikin kita amalan malah dosanya banyak. Insya Allah kita panjang umur tapi amalannya bagus. Nah, tapi ukur sendiri, kalau sekarang saya mati atau sore sebentar mati, masuk surga atau dapat nikmat kubur atau tidak, atau siksa kubur. Kalau kita ukur diri sendiri, kan tidak ada yang tahu kan. Kita masing-masing pasti tahu sendiri dosanya apa sebelum-sebelumnya. Dulu saya pernah ngapain. Kayaknya kalau dihitung-hitung, sepertinya kalau saya mati sebentar sore, siksa kubur. Terus saya siapnya apa? Kalau seandainya saya mati misalnya besok sore, ya kalau bisa siang ini saya sudah dapat proyeknya masjid, dan di jalan saya ada kontribusi itu. Selama saya mati, bukan cuman amal pahala saya yang bertambah waktu saya hidup, tapi waktu saya mati pun masih ada amalan yang bertambah dari amal jariah. Jadi bukan cuma kita hidup ini bikin amal soleh, tapi ada juga amal jariah. Gitu tuh. Karena ini di sini waktu orang mati putus semua amalannya. Tuh, sudah selesai semua amalannya, tidak bertambah lagi. Tapi ternyata transaksinya belum selesai. Kalau ternyata kamu banyak dosa sama orang, ya amalanmu diambil. Ada lagi dosa sama ini, amalan diambil. Sudah sedikit amalannya diambil lagi karena banyak dosa sama orang, kan suka gibahin teman kantornya misalnya. Akhirnya diambil amalannya. Sampai habis. Terus kalau habis gimana? Ternyata masih ada lagi dia jahat sama orang. Tapi amalannya sudah tidak ada, bagaimana? Saya bukan ustadznya, tapi saya dengarnya juga begitu dari ustadz. Bukan minus, dosanya orang, amalan buruknya dipindahin. Itu yang namanya orang merugi. Terus kalau kalian tidak persiapannya cuma amalan yang banyak, yang kalian bawa ke sini, memang amalannya banyak, tapi dosanya sama orang juga banyak, akhirnya habis. Setidaknya bikin amal jariah yang banyak. Yang kalaupun mati masih nambah terus. Kalian bikin masjid, kalian berkontribusi di program itu, akhirnya dapat.